Kota Saranjana kembali menjadi buah bibir dan ramai diperbincangkan netizen. Kota ini disebut-sebut sebagai kota gaib dan sangat misterius yang terletak di wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat setempat, nama Saranjana mungkin sudah melegenda sejak puluhan tahun lalu. Namun bagi orang yang tinggal jauh dari Kalimantan, nama Saranjana masih cukup asing. Beberapa orang menyebutkan di kota tersebut banyak terdapat gedung-gedung yang sangat tinggi menjulang, mobil, warung, serta penghuni yang terdiri dari pria dan penghuni wanita. Cerita yang beredar menyebutkan penduduk kota Saranjana lebih cantik dan lebih tampan dan juga gagah. Namun itu semua hanyalah gaib, karena Saranjana yang sebenarnya adalah sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan yang langsung bersebelahan dengan laut. Saat ini nama kota Saranjana tak ada dalam peta. Namun di tahun 1845, seorang naturalis asal Jerman, Salomon Muller, membuat peta. Juga ada yang menyebutkan bahwa kota Saranjana adalah tanjung di sisi selatan pulau laut di tenggara Kalimantan. Saranjana terkenal karena keangkerannya. Orang-orang yang tiba menghilang di sekitar pulau tersebut dipercayai pergi ke kota Saranjana tersebut. Cerita gaib selalu menarik untuk disimak, entah benar atau tidak. Sisi mistis, misteri yang belum terungkap memancing orang untuk mengetahui, termasuk cerita tentang kota gaib Saranjana. Saranjana disebut-sebut sebagai kota gaib yang secara administratif di dunia nyata masuk Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun letak pastinya hingga kini tidak diketahui, selain letaknya ada di Pulau Halimun yang sering dikenal Pulau Laut, di mana ibu kota Kabupaten Kota Baru bertempat. Cerita tentang Saranjana ini melegenda karena ada beberapa hal gaib yang beredar dari mulut ke mulut tentang kota Saranjana ini, dan juga makhluk tak kasat mata juga penghuninya. Kota Saranjana konon adalah kerajaan atau kota besar alam gaib. Letaknya di bagian selatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru. Banyak warga lokal dan luar daerah yang mempercayainya. Tidak sedikit yang mengaku pernah masuk ke dalam kota Saranjana. Namun pembuktian secara ilmiah memang belum ada. Hanya cerita dari mulut ke mulut. Berikut ini adalah kisah-kisah misterius tentang kota Saranjana yang beredar luas. Yang pertama, yaitu alat berat tak ada pemiliknya. Mungkin kisah yang paling sering didengar dan beredar di kalangan masyarakat tentang kota Saranjana. Disebutkan pada tahun 1980-an, ada pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat-alat berat pesanan dari Jakarta semua. Alat berat dengan nilai sangat mahal itu dipesan seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas, padahal kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Cerita ini melegenda dari mulut hingga ke mulut. Itulah tadi tentang cerita yang pertama, yaitu pesanan alat berat dari Jakarta yang dipesan untuk orang yang berada di kota Saranjana. Tapi entah mengapa kota Saranjana tidak ditemukan, padahal alat beratnya itu sudah dibayar lunas. Dan berikut adalah cerita tentang kota Saranjana yang kedua, dihuni makhluk astral.
Konon, kota Saranjana dihuni makhluk astral atau makhluk tak kasat mata berupa jin muslim. Namun ada pula yang mengatakan kota Saranjana dihuni manusia namun yang telah menggoib. Kabar yang beredar dari mereka yang pernah masuk ke kota itu, kotanya sangat maju dengan jalan raya yang sangat lebar, gedung perumahan yang megah, dan pagar rumah yang tinggi. Sistem pemerintahannya kerajaan, mayoritas penduduknya beragama Islam. Itulah tadi pengalaman orang yang pernah masuk ke dalam kota Saranjana. Selanjutnya, cerita kota Saranjana yang ketiga, buah raksasa. Ada keanehan dari kota Saranjana ini. Dari cerita yang beredar, buah-buah di kota Saranjana besarnya berkali-kali lipat dari buah yang ada di alam nyata. Jenis buahnya sama dengan di alam manusia, tapi ukurannya buah yang ada di kota Saranjana yang raksasa atau lebih besar. Namun jika buah itu dibawa ke alam nyata atau dibawa ke alam manusia, ukurannya berubah menjadi ukuran yang sangat normal. Selanjutnya adalah cerita kota Saranjana yang keempat. Penduduknya cantik dan gagah. Itulah kabarnya. Penduduk kota Saranjana secara fisik sama dengan manusia, namun mereka semua secara fisik lebih cantik untuk perempuan dan prianya lebih gagah. Mereka juga semua ramah-ramah dan bahasa yang digunakan untuk percakapan adalah bahasa Banjar. Katanya jika manusia masuk ke kota Saranjana tidak ingin pulang lagi ke alam nyata manusia karena sangat takjub dengan kota Saranjana. Itulah tadi tentang cerita yang keempat. Dan cerita yang terakhir yaitu terdengar suara di malam hari pada malam hari tertentu di sekitar Gunung Saranjana. Bila memang ditakdirkan bisa mendengar suara-suara dari kota Saranjana, dapat terdengar suara alunan musik dan kendaraan yang berlalu lalang. Bahkan ada cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya. Tidak tahu asal pemilik dan pemesannya. Begitu pula kisah lain tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru, namun begitu merapat ke pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, mendadak sepi. Katanya orang-orang disebut-sebut sebagai orang dari kota Saranjana. Wallahu a'lam bishawab. Kisah mulut ke mulut ini merupakan mitos yang berkembang di masyarakat, namun belum bisa dibuktikan. Namun mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, di dunia ini selalu ada hal-hal yang gaib. Pengalaman konser yang ada, band, grup musik, kelas, ada band juga pernah mengalami pengalaman yang bikin merinding. Manggung di sebuah daerah terpencil di Kota Baru. Diyakini jika itu adalah kota Saranjana. Seperti dikutip dari salah satu sumber, kejadian bikin merinding tersebut terjadi di sekitar tahun 2005. Tiket yang terjual sekitar 7.000 hingga 8.000. Namun saat konser berlangsung, jumlah penontonnya justru mencapai 14.000. Bila lazimnya penonton konser ramai dan terkadang berteriak antusias, tetapi mereka justru diam, dingin, dan aneh. Lalu di tengah-tengah konser, panitia meminta agar para penonton bergeser ke kiri. Padahal awak band justru melihat kalau di sisi kiri sudah dipenuhi orang-orang. Keanehan tak sampai di situ. Saat konser sudah selesai, para penonton meninggalkan venue dengan begitu cepat. Padahal akses keluar hanya ada satu. Meskipun janggal, tetapi band musik tersebut bisa menjalani konser itu dengan lancar. Itulah tadi seluruh kemistisan tentang cerita kota Saranjana.
berawal dari berbagai kemistikan tentang pengalaman juga. Semoga kita selalu bisa mengambil sisi baik dari seluruh cerita mistik Nusantara, termasuk cerita mistik Nusantara Kota Saranjana, membuat kita agar tidak lupa dengan Sang Maha Kuasa. Sekian terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Di sini selaku kami pembuat konten video ini, jika ada kurangnya mohon kritik channel ini tulis di kolom komentar. Sekian terima kasih. Di sini selaku pembuat konten video ini pamit untuk mengundurkan diri.